Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus sahibatul bait Ibu Surya dan Ibu Arlina, yang semoga Ibu Arlina beserta Ibu Surya dan keluarga besarnya dan kita semua ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa sekarang, Bu? 429. Nggih, monggo silakan. Tafsir firman Allah dalam surat Al-Baqarah 3000. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan dan sebagian melihat kepada yang lain. Beliau bersabda, ya Aisyah, apa yang terjadi lebih dahsyat daripada sekedar saling melihat kepada yang lain. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sekalian akan dihimpun dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Maka seorang perempuan bertanya, apakah sebagian mereka atau sebagian kita melihat kepada aurat yang lain? Beliau menjawab, hai kuruna, setiap orang dan mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sulit menyibukkannya. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Jadi memang nanti orang ketika dibangkitkan di yaumil ba'ats itu dalam keadaan telanjang. Siti Aisyah tentu sebagai seorang yang sangat menjaga auratnya itu merasa risih sambil berkata beliau, ya sawata, aduh malu dong ya Rasulullah kalau nanti kita dilihatin orang gitu. Kata Nabi, beliau bersabda dalam hadis ini tadi, saat itu urusannya lebih berat daripada sekedar melihat yang begitu-begitu. Jadi nggak sempat orang lihat begitu. Tapi gini ya, ini kan hadis yang belum dijelaskan hadis yang lain. Kalau di hadis yang lain kan dijelaskan bahwa nanti
memang betul kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan dibangkitkan oleh dan telanjang, lapar, dahaga, tidak beralas kaki itu. Atau di hadis yang lain dalam keadaan belum dikhitan. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud ketika mensyarah hadis itu beliau mengatakan siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan. Siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah memberikan alas kaki atau sepatu atau sendal, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal atau alas kaki. Siapa yang di dunia pernah kasih tumpangan kendaraan, maka dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak jalan kaki. Jadi singkat kata singkat cerita ya, kalau ingin tidak malu nanti di akhirat dengan ketelanjangan, maka usahakan di dunia ini kita pernah lah, walaupun tidak sering, syukur-syukur sering memberi pakaian itu, pakaian kepada ya iya orang, terutama orang yang membutuhkan, terutama sih itu ya, ya bisa ada merbot masjid, imam masjid, TPQ mungkin, atau pokoknya masakin anak-anak sekolah. Iya betul. Iya betul. Silakan kasih, banyak pernahkanlah itu. Saya malah sering berseloroh ke jamaah itu kalau ngasih itu, kalau bisa yang lengkap ya. Jadi baju koko plus sarungnya. Karena kalau hanya ngasih baju koko nggak pakai sarungnya, takutnya nanti di akhirat hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Nah itu saya guyon itu. Tapi saya seriusnya itu gini, artinya kita semua punya kepentingan punya baju itu. Makanya mumpung kita masih hidup ya pernah telah syukur-syukur sering kita memberikan baju kepada orang yang membutuhkan ya, baik itu fuqara masakin, anak yatim, guru ngaji, TPQ apa, merbuat masjid, imam masjid, satpam, tukang sampah dan lain-lain itu. Pernah lah syukur-syukur sering. Ya tentu kembali pada kemampuan. Kalau kita nggak mampu gimana Ustaz? Kasih tahu yang mampu. Jadi kalau kita nggak mampu kasih tahu yang mampu. Oke. Kan maaf ya, fakta di lapangan tidak semua orang mampu misalnya. Kalau kita tidak mampu kasih tahu yang mampu. Ya. Ya Jud, kamu buahnya sayang loh kalau nggak berkesempatan memberi orang, dan kita kasih tahu itu. Nah terus ketegangan pada saat dari kiamat itu kita nggak usah ngomong di akhirat, ngomong di dunia aja. Saya pernah nonton di sebuah media sosial itu ketika gempa aja, nggak usah ngomong kiamat, gempa aja itu ada yang keluar maaf hanya pakai anduk saja, ada yang mungkin sebagian gak kerasa dari mudo saking paniknya. Iya. Wong saya pernah dengar cerita dari orang Kemang pas banjir itu katanya ada yang ke hotel itu hanya pakai anduk ini aja katanya. Ya padahal itu nggak tahu ya, masing-masing orang kan kondisinya ya. Nggih. Bakaran ya. Yang kalau di Jawa itu kadang-kadang kamar mandi itu dua. Nggih. Itu orang udah banyak. Dia saking paniknya itu yang di tutupnya atas. Di bawahnya dua. Iya. Itu sama dengan guyonannya seorang kiai yang ada seorang kiai itu keras kalau ada perempuan nggak nutup aurat itu keras. Terus ada nenek nggak pakai jilbab, terus ketemu sama kiai itu dimarahin, kok sudah tua nggak mau pakai jilbab, langsung mah pakai rok ini naikin ke atas gitu. Ya sama mirip begitu. Ya nah ini mungkin cuma cerita ya, tapi kan ya saking tegangnya. Enggak, maksudnya gini, itu baru ketegangan dunia, belum ketegangan akhirat. Ya makanya saya ulang sekali lagi. Ya semoga kita diselamatkan oleh Allah ya. Amin Allahumma. Oke, monggo lanjut silakan. Siapa? Bu. Kondisi tubuh manusia saat dibangkitkan. Bahasan ini dan sebelumnya menyatakan bahwa manusia akan dihimpun kelak pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas, telanjang, dan tidak berhitan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Al-Anbiya 104 ya. Maka kata para ulama, tiap-tiap manusia kelak akan dihimpun dengan anggota-anggota tubuh yang ada pada saat dia dilahirkan. Oleh karena itu, barang siapa suatu ketika terpotong salah satu anggota tubuhnya,
maka anggota itu akan dikembalikan lagi kepadanya pada hari kiamat sampai ditanya sekalipun. Namun agaknya pernyataan tersebut berlawanan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika menjelang wafatnya dia meminta diambilkan kain yang baru, lalu dikenakan seraya berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mati kelak akan dibangkitkan dengan kain yang dipakainya pada saat dikuburkan. Maka Abu Umar bin Abdul Bar berkata, dengan adanya hadis ini, ada sebagian ulama mengatakan bahwa secara umum orang-orang mati kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti pada saat dikuburkan. Tetapi mayoritas ulama hanya mengaitkan hadis ini dengan orang-orang yang mati syahid, yang memang diperintahkan supaya dikafani dan dikubur dengan pakaian yang sedang dikenakannya. Darahnya tidak boleh dicuci dan tidak boleh ada yang diubah sedikit pun dari kondisi tubuhnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhuma, oleh karena itu mereka berkata boleh jadi Abu Sa'id mendengar hadis ini dalam soal mati syahid lalu menakwilkannya secara umum. Wallahu a'lam. Saya katakan di antara yang melandasi pendapat golongan ulama yang sesuai dengan hadis Aisyah dan Ibnu Abbas tersebut di atas ialah firman Allah, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Surat Al-An'am 94. Dan juga firman-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali padanya. Surat Al-A'raf 29. Alasan lain karena pakaian di dunia adalah harta, padahal tidak ada lagi harta di akhirat. Dengan terjadinya kematian, hilanglah seluruh kepemilikan dan ditinggallah harta di dunia. Setiap orang pada saat itu terpelihara dirinya dari hal-hal yang tidak menyenangkan, hanya dengan amal baiknya saja atau atas rahmat yang datang dari Allah. Adapun pakaian tidaklah diperlukan pada saat itu kecuali pakaian surga seperti telah dibicarakan pada bab terdahulu. Jadi dikritik oleh Imam Al-Qurtubi kalau dikatakan bahwa seseorang akan bangkit sesuai dengan keadaannya pas dikubur. Pertanyaannya, kalau itu ditarik dalam pengertian yang umum, ya bagaimana dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan cacat? Memangnya nanti dia bangkit dalam keadaan cacat? Padahal kan informasi dalam Al-Quran itu sederhana, bahwa nanti semua kita akan dibangkitkan dengan bentuk tubuh sesuai dengan amal kita. Karena tubuh kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasarkan informasi amal. Nah, bahkan diceritakan dalam surah At-Taha ayat 124 sampai 125 itu, ada orang yang di dunia itu melek, nanti di akhirat malah buta karena matanya tidak pernah dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi kondisi seseorang itu nanti bisa berbeda sama sekali dengan keadaannya di dunia, karena memang nanti manusia bangkit berdasarkan informasi amal gitu. Nah, sehingga nanti ada yang justru bangkit bercahaya, ya, ada yang sumringah, sempurna lahir batinnya. Tapi ada juga yang memang lahir dalam keadaan lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu semua kembali pada amal. Jadi karena saya ulang, bentuk tubuh kita nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Kalau tubuh kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Adapun mengenai hadis yang mengatakan dia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya itu ternyata hadis yang khusus membahas tentang orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di jalan Allah yang akan dibangkitkan dalam keadaan nanti lumuran darahnya itu menjadi saksi dengan aroma misik dan seterusnya itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tadi pernyataan terakhir di kata-kata Imam Al-Qurtubi, pakaian kan identik dengan harta, sementara orang ketika masuk ke alam akhirat harta ditinggal. Sebagaimana di Sahih Muslim kemarin yang kita bahas ya. Kalau orang meninggal dunia itu yang mengantar 3, 2 kembali, 1 menetap. Keluarganya, hartanya, amalnya. 2 kembali harta dan keluarganya, sementara amalnya menetap. Nah, tapi jangan dikira ya, jangan dikira
Dua ini kembali kalau kita tidak beramal dengan baik dan benar dengan dua hal ini. Tapi kalau kita beramal dengan baik dan benar dengan dua hal ini, justru ini menetap sebagai amal. Contoh gini, fisik harta mungkin pulang. Tapi kalau harta itu pernah kita beramal dengannya dalam kebaikan yang Allah ridhoi, maka nilai dari harta sebagai amal itu akan menetap, gitu loh. Nah, sama dengan terkait dengan keluarga. Keluarga fisiknya kembali, tapi kebaikan kita kepada keluarga itu akan menetap sebagai amal. Bisa dimengerti ya? Nah, selanjutnya begini. Maka memang baju-baju yang kita koleksi nggak akan ngikut kita ke alam kubur. Tapi baju yang pernah kita hibahkan, yang pernah kita hadiahkan, yang pernah kita berikan, sedekahkan kepada orang lain, itu akan menyertai kita. Nilai dari baju itu. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya gini deh, kalau yang lebih lebih jelas lagi di surah Ar-Rahman ayat 26-27 itu ya. Ayat 26-27. Kalau ayat 26-nya Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. 27-nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Iya. Jadi kalau ngomong dunia ujungnya fan. Fan itu habis. Ar-Rahman ayat 26-27. Jadi kalau ngomong dunia ujungnya fan, habis. Kullu man 'alaiha fan. Fan bahasa Arab ya, bukan fan. Jadi itu pun dipanjangkan fan. Fan itu artinya habis. Jadi kalau kita ngomong dunia, pokoknya ujungnya habis. Baju usang, gitu kan? Yang kita makan jadi kotoran. Maaf, bahkan nanti badan kita pun akhirnya jadi mayat. Artinya semua habis. Kalau ngomong dunia ya, kalau ngomong dunia. Itu udah sunatullah. Tapi kalau kita pernah berbuat baik dengan baju ini, nah gitu ya, maka fisik bajunya memang habis. Tapi nilai dari baju ini akan diabadikan oleh Allah. Apa yang kita makan memang jadi kotoran. Tapi kalau energi dari makanan itu kita pakai untuk mentenagai kita beribadah kepada Allah, nilai dari makan itu akan diabadikan oleh Allah, nilainya. Rumah ini pada akhirnya nanti juga akan habis. Tapi karena ditegakkan pengajian di sini, ada sholat di sini, ada kebaikan di sini, ada menolong sesama di sini, maka nilai dari rumah ini akan diabadikan oleh Allah. Untuk Allah Bapak Jemahir sama Ibu dan Bu Arina dan keluarga kami insyaallah. Yaitu nilainya yang diabadikan oleh Allah. Nilainya. Kalau fisiknya semua pasti akan habis fisiknya. Fan ujungnya. Kullu man 'alaiha, betul. Kullu man 'alaiha fan, panjang. Fan ujungnya habis. Tuh. Nah, tapi kata Allah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal abadi adalah kekuasaan Tuhanmu yang yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu kalau disederhanakan bahasanya gini. Semua binasa habis kecuali yang dipakai di jalan Allah, gitulah kalau bahasa sederhananya. Iya, betul. Makanya tadi saya ulang, terkait dengan harta memang pulang, dia nggak akan menemani kita. Tapi kalau kita pernah berbuat baik yang Allah ridho dengan harta itu, dia akan menemani kita. Amalnya maksudnya. Nah, demikian juga berkaitan dengan keluarga. Keluarga memang pulang, nggak akan menemani. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bersama dengan keluarga yang Allah ridhoi, itulah yang akan menemani kita. Bisa dipahami? Itu sebagai. Monggo lanjut silakan. Adapun Abu Hamid dalam kitabnya Kasfu Ulumil Akhirah. Kasfu Ulumil Akhirah. Ya udah baca sebisanya. Nggih. Ada ini termasuk yang cenderung peradaban Ismail Al-Khudri, di mana dia katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah kafan dalam membungkus mayit-mayit kami sekalian, karena sesungguhnya umatku akan dijemput dengan membawa kain-kain kafannya, sedang umat-umat lainnya telanjang." Atau hadis itu diriwayatkan pula oleh Nabi Sufyan secara musnad. Namun hadis ini tidak saya kenal dan Allah yang lebih tahu tentang kesahihannya. Tapi kalaupun hadis itu sahih, tentu yang dimaksud ialah umatku yang mati syahid akan dihimpun dengan membawa katanya, yakni
yakni supaya tidak terjadi perlawanan di antara hadis-hadis yang ada. Wallahu a'lam. Dan soal ini tidak bertentangan dengan keterangan yang telah disebutkan pada pembahasan awal kitab ini, bahwa orang-orang mati saling berkunjung dalam kubur mereka dengan mengenakan kain kafan masing-masing, karena hal itu terjadi di alam barzakh. Tapi kelak apabila mereka bangkit dalam kubur, mereka akan keluar dalam keadaan telanjang selain para syuhada. Wallahu a'lam. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Mengenai kain kafan yang akan dipakai itu, kalau untuk yang mati syahid betul tidak salah. Memang mereka akan tampil dengan pakaian mereka saat meninggal itu. Termasuk orang yang ihram. Itu betul tidak salah. Kalau ada orang sedang ihram meninggal dunia, maka dia nanti akan bangkit dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah dengan menggunakan kain ihramnya. Makanya kalau laki-laki kepalanya nggak boleh ditutup, terbuka. Ibu kalau pernah di Mekah Madinah, biasanya di Mekah kelihatan itu kalau ada jenazah disolatkan di dekat Ka'bah itu ditata. Nah itu ada beberapa jenazah yang kepalanya kelihatan. Biasanya dia meninggal dalam keadaan berihram belum tahallul. Ya, jadi berihram belum tahallul. Maka dia dimakamkan dalam keadaan kepala itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu mulabbiyan. Nah, tapi umumnya kita ya tadi pakai rumus hadis yang kita bahas tadi, telanjang dan seterusnya itu. Nah, jadi memang kalau sanggup sih meninggal dalam keadaan sedang berihram. Tapi tidak boleh ya kita haji atau umroh dengan niat ingin mati, tidak boleh. Karena perintah ayatnya sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, bukan karena ingin mati. Bahwa kita berharap mati di Mekah Madinah silahkan dalam keadaan yang Allah ridhoi ya. Pas sedang belanja terus mati. Artinya sedang dalam keadaan yang Allah ridhoi. Jadi berharap meninggal dan dimakamkan di kota Mekah atau Madinah boleh silahkan. Tapi hajinya jangan niat untuk mencari mati. Tetap haji umroh harus karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, harus karena Allah. Itu seperti itu, harus karena Allah. Nah, terus saya terangkan lagi nih. Mengenai hadis bahwa nanti ahli kubur saling berkunjung, betul tidak salah. Hadisnya hasan, ada yang mengatakan sahih bahkan hadisnya, bahwa nanti ahli kubur itu di alam barzakh kalau dia termasuk orang yang dirahmati akan ada aktivitas saling mengunjungi, itu betul. Betul. Jadi tidak salah, ada jadi kayak reunian gitulah gitu. Ya, itu akan dipertemukan dengan keluarganya yang sefrekuensi, yang sama-sama ahli rahmah. Dan itu tidak akan pernah ketemu kalau yang satu diadab walaupun suami istri. Karena dalam riwayat itu diceritakan ketika ada orang baru, dalam riwayat yang sahih atau hasan itu diceritakan, ada dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak diceritakan ketika datang seseorang yang baru meninggal. Orang yang baru meninggal itu bertanya kepada orang yang sudah lama meninggal, loh si bapak ini kok nggak kelihatan di sini? Padahal beliau meninggal sebelum saya. Kata yang meninggal itu gitu. Kata yang mengatakan, iya kita nggak ngelihat ya. Kata yang lain gitu. Tiba-tiba ada nyeletuk, saya ngelihat kemarin. Saya ngelihat yang bersangkutan menempuh jalur Hawiyah. Jadi dia kembali ke ibunya Hawiyah. Berarti beda kapling. Jadi walaupun keluarga, kalau yang satu dirahmati, satu diadab, nggak ketemu. Tidak ketemu. Itu hadisnya hasan sahih dalam kitab Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak dan beberapa riwayat yang lain. Jadi singkat kata singkat cerita, itulah kenapa kan kalau harapan kita kepada Allah ya masuk surga sekeluarga. Itu masuk surga sekeluarga, kalau perlu sekampung, kalau perlu senegara. Ya, amin Allah. Itu seperti itu. Ya, itu harapan kita. Ya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita nggak ketemu. Nah, saya pas ceramah itu di sini ketika Allahyarham Bapak Jumahir wafat itu, ada bapak-bapak yang nanya ke saya saat itu, emang ahli kubur dengan kenikmatan kubur itu sempat ya saling mengunjungi dan bertanya bla bla bla, termasuk bisa mengakses keluarganya. Saya bilang jangankan di kubur Pak, saya bilang di surga saja orang itu masih saling mengunjungi, bisa saling mengenal, bisa saling peduli gitu. Dari mana kita tahunya? Dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih, hadis qudsi. Ketika ahli surga masuk surga, ya, padahal nikmat surga kan nikmat yang sangat luar biasa. Kalau orang sekarang udah bikin orang lupa lah gitu. Tapi karena itu nikmat yang diberkahi, tidak lupa. Apa yang ditanyakan? Mana teman saya dulu pernah sholat bersama dengan saya? Mana yang dulu pernah puasa bareng sama saya?
Itu kata para ulama, itlaqul juz iradatul kull, menyebut sebagai maksudnya seluruhnya. Kalau mau teruskan, mana dulu pernah ngaji bareng sama saya. Oh ternyata ditanyakan dalam hadis itu di neraka ternyata. Kita jangan sampai lah ya. Terus tapi menariknya kata Allah jemput mereka untuk bersama-sama masuk surga. Kalau di hadis yang lain, saya lupa ya. Seingat saya kalau nggak Bukhari atau Tirmidzi. Tapi hadisnya sahih, seingat saya hadisnya sahih. Al-Kamakal ya. Kalau ini seorang anak yang masuk surga. Begitu masuk surga, sang anak ini bertanya, mana orang tua saya? Rupanya orang tua yang tanyakan dia masuk surga juga, cuman kelas ekonomi. Anaknya di kelas eksekutif. Nah, terus kata si anak itu, saya bisa begini ini tentu coba dengan izin Allah, ini jasa orang tua saya. Saya mau turun menemui orang tua saya. Kata malaikat tidak usah. Anda Anda di sini saja. Biar kami yang bawa orang tua Anda ke sini. Akhirnya orang tuanya diangkat derajatnya gara-gara punya anak yang soleh. Nah, jadi ya harapan kita semoga tadi kita semua ini masuk surga sekeluarga lah, amin. Paling enggak sekeluarga lah. Harapan kita sih seluruhnya masuk surga ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Makanya kan ya dari sekarang ya itu tadi. Kita ini enggak boleh bosan untuk saling mengingatkan. Paling enggak saling mendoakan. Ya maaf ya bahwa ada sebagian orang yang sudah capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Kita boleh capek menasihati boleh. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Nah, itu penting itu. Nabi di Taif begitu ditolak ya Nabi nggak lagi ke situ saat itu. Tapi beliau mendoakan. Ya, jadi Nabi tidak pernah capek mendoakan. Walaupun beliau sebagai manusia biasa mungkin ya wis ya namanya ditolak kan ya sudah. Beliau nggak kembali ke situ saat itu. Tapi Nabi mendoakan kaumnya itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo silakan lanjut. Siapa yang menemani Nabi Muhammad digantikan Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Asbi telah meriwayatkan dengan isnadnya dari Abdullah bin Ibrahim dan Abu Am Al-Ghifari. Dan dia berkata telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dan Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata sabda Rasulullah SAW, pada hari kiamat aku dituntun berada di antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sehingga aku berdiri di antara dua tanah suci. Maka datanglah penduduk Mekah dan Madinah. Hadis ini Gharib itu asing. Gharib dari Malik. Karena hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibrahim sendiri dan darinya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Ghifari dan selain Abdul Aziz bin Abdullah Baik, saya terangkan dulu. Ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan tentang siapa yang nanti akan menemani Nabi kita Muhammad SAW. Kalau perihal Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jangan tanya lah ya, jelas itu dah itu. Gak usah, itu kan hadisnya kan ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan gharib. Udahlah, andai kan ini hadis palsu sekalipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jangan tanya lah ya. Itu sudah boleh dipastikan lah. Beliau-beliau itu menemani Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat secara umum, karena jangan tanya tentang bagaimana kedekatan mereka dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang untuk kita aja deh, ini gimana ini? Kita ada kesempatan juga nggak untuk membersamai Rasulullah Muhammad SAW? Ya ternyata bisa, insya Allah bisa. Pertama ya, ini pertama, hadisnya Sahih Muslim. Sahih Bukhari juga ada.
tentang seorang yang ini kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Mata sa'ah. Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi balik bertanya, mada adatalaha? Apa yang telah kamu persiapkan? Kok kamu nanya kiamat itu? Kata orang itu, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa an yuhibbullah wa rasulah. Selain dari bahwa aku ya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, begitu dibilang begitu kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kau akan bersama dengan siapa kau cinta. Jadi kata ini yang cerita sahabat Anas bin Malik. Kata sahabat Anas radhiyallahu an, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya hari itu selain dari perkataan Nabi, engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Karena itu berarti kata beliau, saya punya kesempatan besar untuk bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau bertiga, karena saya mencintai beliau bertiga. Nah, jadi pertama modal cinta bisa. Karena tapi ingat ya, cinta harus dibuktikan. Kalau cuma ngomong saja namanya gombal. Nah, jadi cinta harus dibuktikan. Kalau cuma ngomong aja namanya gombal. Ya cinta itu bisa diperoleh dengan perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan. Kalau dengan sesama gitu. Ya suami ke istri itu dulu. Kan ada teori the tresnation because culination. Jadi waiting tresna jalaran kulino ya. Awal mulanya cinta gara-gara ngelibet itulah biasa itu. Kan bermula dari jemput salah kampus itu kan ya itu namanya the tresnation because culination itu. Ya itu siapa itu ada itu orang. Ya. Orang Babel. Nah, singkat kata singkat cerita, artinya gini. Kita ini gak cukup hanya ngomong cinta, harus dibuktikan. Kalau kepada Nabi kita Muhammad SAW ya harus dengan berbanyak selawat untuk beliau dan berusaha mengikuti sunnah beliau. Sampai situ insya Allah kita aman. Satu dulu, okay? Kemudian yang kedua, hadis Sahih Muslim juga. Suatu saat ada beberapa sahabat Nabi, tidak satu orang, ada beberapa sahabat. Di antara sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa rawi-rawi yang lain dengan nada yang serupa, dengan redaksi yang mirip-mirip. Jadi suatu saat sahabat Thauban radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang terkait itu menuang air wudhu untuk Rasulullah Muhammad SAW, khidmah melayani. Tapi tidak digaji, itu sukarela, menjadi volunteer lah. Nah, suatu saat inilah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun orang itu kerja sukarela kepada kita, akhlaknya diberi hadiah. Itu akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW. Nah, memang tidak ada kewajiban menggaji, cuman akhlak Nabi itu memberi hadiah kepada orang yang sukarela membantu beliau. Kata Nabi, sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang juru minta Nabi, kata mereka, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya mau menemani panjenengan di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, awa ghairu dzalik. Ada permintaan yang lain enggak? La huwadak, boten itu saja. Oh, itu saja menemani Nabi di surga itu udah luar biasa. Kata Nabi ini kata Nabi, aini alaika bi kasrati sujud. Bantu saya kata Nabi supaya nanti bisa nolong kamu bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'aka Allah. Karena kalau kamu sujud, Allah akan angkat derajat kamu. Jadi gini, surga Nabi itu kan tinggi banget. Kalau kita ngejar pakai sujud kita, dan kita sujud pakai kepala kita saja ini, kira-kira terkejar nggak? Sepertinya sih nggak terkejar ya, karena saking tingginya surga Nabi kita Muhammad SAW. Tapi insya Allah ada kiat supaya kita ini bisa, mudah-mudahan Allah sampaikan membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Caranya gampang, libatkan banyak kepala untuk sujud kepada Allah, yang dengan sujud mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya kalau sanggup sih bikin masjid sendiri. Kalau sanggup, jadi kita bikin masjid sendiri. Semua orang yang sujud di situ kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka sujud di situ. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau pertolongan tersebut. Oh Ustaz, saya nggak cukup punya uang untuk bikin satu masjid sendiri ya. Sudah, paling nggak nyumbang masjid.
Kalau bahasanya Nabi, Allah akan bangunkan rumah seseorang yang bangun masjid, rumahnya satu, walaupun sekecil sarang burung. Itu saya dulu pernah ngebayang ini, orang bikin masjid sekecil sarang burung kayak apa gitu. Ternyata kata para pensarah hadis, maksudnya sekecil sarang burung itu walaupun dia hanya nyumbang satu batu bata misalnya gitu. Ya. Atau kita nyumbang listriknya, kita nyumbang airnya, atau kita nyumbang karpetnya, atau kita apalah. Maka ketika kita ada bagian di situ, nyumbang lah walaupun berapa lah misalnya. Setiap orang yang merasa nyaman karena beribadah kepada Allah di situ itu, kita dapat bagian pahala yang sama dengan orang yang sujud di masjid itu sebagaimana kita membantu masjid itu. Karena kan orang bisa nyaman situ karena kita bantu itu tadi. Itu An-Nisa ayat 85. Kalau nggak cukup punya uang misalnya gitu ya. Anggaplah orang nggak punya uang ini untuk bisa bantu masjid dan lain-lain. Oh gampang, kasih tahu yang punya uang. Jadi kalau ibu misalnya nggak punya uang, kasih tahu yang punya uang. Mbak, sana lu ada masjid belum jadi, siapa tahu mau bantu. Mbak, sana lu ada musola belum jadi, kali mau bantu. Kita kasih tahu. Nah, memberitahu orang yang akan beramal dengan pemberitahuan dari kita itu dalam hadis Sahih Muslim, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kita beritahu itu. Kalau dia akhirnya jadi bantu. Kalau dia nggak jadi bantu, paling nggak kita dapat pahala menyampaikan informasi kebaikan. Bisa dipahami ya? Nah, apalagi Ustaz, sebenarnya banyak ya. Di antaranya lagi adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam satu riwayat, hadisnya Bukhari di antaranya, walaupun tidak dalam Sahih Bukhari tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad dikatakan bahwa dalam kitab Adabul Mufrad dikatakan bahwa orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi aukamakal. Jadi orang yang akhlaknya paling bagus. Akhlak itu kan etika ya. Etika bagaimana kita ya adab. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dan indah. Jadi etika itu sebenarnya tidak hanya bicara baik dan benar, tapi kita bicara keindahan hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama. Jadi dengan etika diharapkan lahir estetika kehidupan. Jadi ada keindahan hubungan. Orang kalau nggak pakai akhlak kecenderungannya kan tidak indah hubungannya. Saya sering contohkan gini. Ini pendekatan hukum, pendekatan informasi dalilnya ya, bahwa kalau orang berakhlak itu insya Allah dekat posisi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Begini. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada sebuah hadis yang berbunyi gini, Al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Artinya kalau kita punya budi pekerti yang baik, amalan kita yang kita sertai dengan budi pekerti itu menjadikan kita mendapatkan nilai sempurna. Contoh. Ini yang mungkin sering saya contohkan ya. Misalnya ada anak yatim, kita panggil, nak sini, ini buat kamu ya. Dah sana pergi. Dapat pahala nggak? Dapat insya Allah. Berapa standar nilainya? Kenapa? Karena kita memberikannya dengan standar. Yang satu lagi begini, nak sini. Masya Allah, anak siapa? Yang semangat ya. Wah, jangan patah semangat. Nabi dulu yatim tapi jadi orang besar. Wah, kita besarkan hatinya, kita doakan. Artinya kita muliakan. Ada akhlak di situ. Nah, terus ini buat kamu ya. Nah, semangat ya. Ini nilainya lebih sempurna dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi misalnya 80 gitu ya, yang ini 100. Bahkan A+. Bisa lebih. Kenapa? Karena pakai akhlak. Nah, sementara yang ketiga nggak pakai akhlak. Walaupun membantu tapi lihat, sini dasar yatim lo, miskin lo, gembel lo, misalnya. Nih buat lo duit, sono gembel lo misalnya. Ini alih-alih dapat pahala, malah dapat dosa. Iya. Makanya akhlak itu penting untuk kesempurnaan. Kalau nilai sempurna terus kan lama-lama kan tinggi juga surganya. Makanya insya Allah dia akan bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kata para ulama gini, bagusnya akhlak itu potensial membuat orang itu dekat dengan Allah. Buruknya akhlak itu membuat orang sulit dekat dengan Allah. Nah, saya pernah membaca penjelasan sebagian para mufassir berkaitan dengan kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika tukang sihirnya Fir'aun itu diadu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan saat itu mereka akan melempar tongkat dan tali. Jadi Nabi Musa melempar tongkat, mereka melempar. Apa kata tukang sihirnya Fir'aun? Wahai Musa, wahai Nabi Musa,
monggo panjenengan dulu apa kami dulu. Ini kata para ulama, ini tukang sihirnya Fir'aun jaga adab kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi kemudian? Kata Nabi Musa, dah kalian dulu aja, kata Nabi Musa. Maka mereka pun mendahului Nabi Musa kan atas perintah Nabi Musa. Setelah beradab kepada Nabi Musa, barokahnya dia jaga adab kepada Nabi Musa, Allah kasih hidayah, semuanya beriman akhirnya. Jadi gara-gara mereka beradab bersama Nabi Musa, Allah bukakan pintu hidayah sehingga kemudian mereka masuk Islam semua dan mati dalam keadaan beriman akhirnya mereka itu. Nah, itulah makanya ada orang dicabut akidahnya, iman Islamnya oleh Allah gara-gara nggak jaga adab. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq tentang seseorang yang ketika itu oleh Nabi disuruh, kan Nabi ngajari sholat itu sujud. Dia nggak mau sujud. Dia bilang dia ambil tanah dan mengatakan ini cukup gitu. Jadi dia menentang ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kata para sahabat yang saksi kejadian itu mengatakan, dan kami tidak tahu orang itu selain dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, kadang-kadang tidak menjaga adab. Ketika Nabi ajari dia untuk sujud, dia nggak mau sujud, dia mau ini cukup. Jadi dia ya kayak semacam melecehkan itu. Dan akhirnya dia kata bersahabat, dan kami tidak melihat dia kecuali mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya menjaga akhlak itu sangat penting. Nah, akhlak itu yang menjadikan orang itu semakin dekat dengan Allah. Makanya wajar kalau nanti orang yang paling bagus akhlaknya itu paling dekat posisinya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu diantaranya. Dan masih banyak lagi lah amalan-amalan yang lainnya, termasuk seperti menyantuni anak yatim. Lebih tepatnya menanggung kehidupan anak yatim, kafilul yatim ya. Ana wa kafil yatim fil jannati hakada, agak didengarkan dikit oleh Nabi itu. Kafil itu beda sama orang yang santunan ya. Gini. Kalau ibu-ibu mengundang anak yatim ke rumah terus dikasih santunan ya dengan bantuan yang BLT, bantuan langsung telas itu. Nah, itu bagus. Ya, berpahala. Itu bagus, itu berpahala. Teruskan enggak apa-apa. Cuman itu tidak masuk dalam kategori kafil. Kafil itu orang yang berusaha membantu si yatim ini dalam kehidupannya ya 24 jam sama 12 bulan itu. Artinya dia ada rutin memberilah misalnya. Ya kalaupun tidak bisa memberikan semuanya, paling nggak sebagiannya. Contoh misalnya, ibu jadi donatur rumah yatim tertentu yang ibu percaya ya, maksudnya bukan yang ibu nggak percaya. Terus kemudian atau ibu menjadi orang tua asuh bagi anak yatim tertentu yang sedang berada di pesantren tertentu misalnya, atau apalah. Yang penting kalau kita ada keterlibatan mengasuh mereka dan berarti menjadi orang tua asuh atau menjadi pemberi beasiswa bagaimana, itulah namanya kafil gitu. Jadi bukan yang membantu setahun sekali atau 2 tahun sekali terus kemudian disebut kafil, tidak. Kafil itu yang selalu. Kayak saya di rumah itu ada anak yatim yang saya asuh sampai sekarang dan tidak mau pulang dia. Istri saya itu yatim Bu. Tapi dia tuh iya, istri saya itu yatim. Iya. Saya asuh dari tidak mau pulang. Kalau pulang bahaya itu. Iya, gimana itu? Ya dan seterusnya. Tapi kita saling menyayangi kok. Karena saya juga yatim piatu kan. Jadi istri saya mengasuh saya juga mengasuh istri saya. Tapi sekarang gini. Iya. Pada intinya itu lebih baik rutinitas ya Ustaz. Walaupun misalnya kita bantu satu yatim, rutin entah setahun, entah sebulan, 100, 150 Ya, betul. Daripada setahun sekali ya. Daripada gini, sekarang itu kan ada sudah ada ruko, ada beberapa tempat yang sampai ya untuk itu. Ternyata saya tanya tuh Ustaz, ada berapa sih? Saya pikir anak yatim semua, ternyata enggak Ustaz. Jadi anak yatim itu hanya 1, 2. Lainnya tuh apa yang kurang mampu dididik di situ. Karena di belakang ada tuh dekat gua itu. Di situ juga tidak semuanya yatim Ustaz. Itu gimana ya Ustaz ya? Tadi makanya saya bilang, saya tambahkan rumah yatim yang ibu-ibu percaya. Kalau ibu-ibu nggak percaya ya cari yang terpercaya aja. Sebenarnya sih gini Bu, saya mohon maaf ya. Kan beberapa tempat seperti itu kan ada memang yang jujur ada mungkin ya.
Tapi mungkin ada beberapa yang ya wallahu a'lam bishawab lah. Nanti Ibu sebagaimana yang beberapa sudah terbongkar kan. Makanya saya sering tambahkan ya rumah yatim yang ibu yang terpercaya, yang ibu percaya. Kalau nggak percaya, namanya nggak percaya cari yang terpercaya kan seperti itu. Kita bukan suudzon, waspada aja, jangan sampai dana kita salah gitu. Ya betul. Ya sudahlah macam-macam itu. Tapi yang pasti gini Bu, kalau mau aman, ya ibu yang tahu betul keluarganya. Ya, bahwa ini anak yatim masih disusul ibunya, ya dan seterusnya. Kalau di Kemang 2 itu ada sekolah Baitul Jihad itu dari TK sampai SMK, katanya SMK-nya nggak tahu melanjut apa enggak karena soal izin katanya Bu. Ya masih nggih. Itu jelas itu insya Allah warga sekitar yang memang mereka masih tinggal sama orang tuanya. Masih tinggal sama orang tuanya. Jadi jelas mana yang miskin, mana yang yatim ketahuan. Membantu yang miskin itu bukan berarti salah loh ya. Jadi kayak tadi ada rumah yatim, ternyata tidak semuanya yatim, itu udah ada masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting mereka miskin, artinya orang yang membutuhkan itu maksudnya. Nah, orang tua asuh di Kemang 2 itu yang seperti Kemang 2 atau yang di Babu Tobat SD-nya, tapi itu subsidi silang gitu ya. Separuh, gratis separuh ya. Yaitu yang orang tua asuhnya itu ya insya Allah termasuk kafil gitu. Karena dia bukan sekali membantunya tapi berkelanjutan sampai dia selesai. Iya itu. Malah kalau saya pernah diundang oleh PLN di Cut Mutia Bu. PLN itu menyantuni anak yatim itu satu diundang beberapa anak yatimnya, beberapa sudah kuliah dari masih SD pada TK saya nggak tahu sampai anak itu kuliah, beberapa sudah bekerja. Nah, memang idealnya begitu sih, memang idealnya. Sampai mereka mandiri kalau laki-laki, perempuan sampai dia menikah kalau idealnya gitu. Nah, itu kalau kita tahu betul itu lebih tepat sasaran sebenarnya daripada kalau melalui rumah yatim yang mungkin kita masih tanda tanya besar gitu. Ya begitu sih sebenarnya. Jadi kalau ibu percaya tidak apa-apa, silakan saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Saya tidak mengajari Anda untuk suudzon kepada rumah yatim, tidak. Karena saya tahu sebagian mereka memang benar-benar, tapi sebagian mungkin ada yang mohon maaf, ya tahu sendiri lah ya, itu seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Monggo silakan yang mau tanya sekarang. Tanya, protes, marah boleh. Silakan. Masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada enggak Bu. Ini pakaian yang aurat di dalam rumah Ustaz. Saya di rumah suami anak laki-laki dua Ustaz. Saya pernah tanya sama Ustaz ya. Ambil Ustaz kalau di rumah kalau hari-hari kayak sama itu kayak kulit bangunan pakai kaos. Iya. Kalau pakai dasar kan bahasa semua malas suami saya suka krisi gitu. Ganti tambah kafe obrol gitu ya. Nah itu gimana ya Ustaz ya? Sementara itu aku lihat di kajian Ustaz bahasa Malah ya Ustaz. Bahasa lama. Bahasa lama. Itu ketat banget auratnya Ustaz sampai kalau kita meninggal yang boleh mandiin itu hanya suami. Terus anak umur 10 tahun itu juga udah nggak bisa aurat ibunya gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Yang saya tahu di fikih, ini yang saya tahu di fikih ya. Kalau ibu terhadap anak laki-lakinya, yang harus dijaga itu dari area dada sampai separuh paha. Itu harus tertutup itu. Saya ulang ya, kalau untuk ibu kandung ya, kepada anak kandungnya laki-laki, itu yang harus tertutup adalah dari area dada sampai dengan separuh paha itu harus tertutup. Yang itu, karena itu area yang anak laki-laki tidak boleh lihat itu. Loh enggak, ibu kan pakai kaos gini bisa, tidak ada masalah tuh. Kan itu tertutup kan? Iya, masa kaos. Kalau segini bukan you can see, bukan tank top kan, bukan kan? Bukan tank top tuh? Karena pernah juga Ustaz, tapi saya tanya Ustaz, nggak apa-apa Bu, katanya kan nanti waktu ibu kan sakit atau apa gitu ya, kalau dibatasi nanti gimana kan dia ngelapin ibu sakit gitu loh. Enggak gini. Kalau saran saya, walaupun boleh, berarti kalau pakai aturan kembenan tadi kan tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau saran saya, kalau depan anak laki-laki pun jangan pakai tank top. Kalau bisa pakai kaos lengan pendek aja. Kaos lengan pendek, iya. Iya, kaos lengan pendek sama celana pendek tidak ada masalah. Apalagi selengkul tidak ada masalah. Ya, yang penting kompor jangan press body gitu. Bukan
Iya bukan apa-apa, untuk lebih iya betul. Ya, pokoknya area dada sampai separuh paha harus tertutup, intinya gitu. Jadi kalau ibu tadi cerita pakai celana sedengkul, pakai baju yang kaos oblong tadi, menurut saya sangat tidak apa-apa. Satu dulu. Kalau segini nggak boleh ya? Bukan tidak boleh, cuman kalau bisa jangan sering-sering gitu aja. Setiap hari panas. Segini. Iya. Tapi bukan yang tank top itu yang gatel-gatel. Itu seksi yang muka mau. Panas di mana? Ya sebenarnya secara hukum tidak apa-apa, secara hukum orang itu mahram kok, tidak apa-apa. Cuman pokoknya area dada sama apa. Cuman kalau saran saya sih pakai yang kaos segini. Kenapa? Daster. Daster yang segini itu, yang ada lengannya dikit itu kan? Iya. Ya insya Allah tidak apa-apa lah kalau insya Allah. Kalau itu meninggal suami aja yang mati. Begini, sebelum saya jawab yang itu, jadi gini. Kalau saya gini, saya itu pesan ke istri saya itu gini. Kan anak laki-laki saya itu kalau ke ibunya kan manja banget, nyium-nyium, glendot-glendot itu. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan agak jaim. Nah, kalau anak laki-laki itu glendot, nyium sama ibunya. Ya saya bilang biarin aja, nggak apa-apa, jangan dibatasi. Kenapa? Dan mereka tahu batas sih, memang tetap. Kenapa? Karena takutnya nanti anak ini nggak berani manja. Kalau ada masalah apa-apa kan, yang ngecas energi kekuatan lahir batin mereka kan ibunya, iya. Nah, ya. Jadi saya bilang, akhirnya alhamdulillah masya Allah anak-anak laki saya itu semuanya sama ibunya akrab. Anak laki-laki saya, anak perempuan yang agak jaim. Tidak tahu orang kenapa saya nggak ngerti. Kalau anak laki-laki semuanya sama ibunya memang akrab gitu. Nah, terus itu sengaja saya biarin. Tapi, nah istri saya kadang saya tegur kalau mulai berpakaian ketika ada anak laki-lakinya yang tadi menyalahi batas itu. Jangan begitu. Lebih tertutup kalau anak laki-laki dalam pengertian tadi itu paling enggak ya tadi walaupun istri saya lebih suka sih daster. Kalau istri saya lebih sukanya daster, masing-masing lah ya, masing-masing. Nah mengenai jenazah, kalau suami yang memandikan, istri telanjang bulat dimandikan oleh suami tidak ada masalah karena suami boleh melihat seluruh anggota tubuhnya istri. Nah kalau anak laki-laki bukan tidak boleh sebenarnya, tapi aurat tetap harus tertutup. Makanya kalau jenazah perempuan ada anak laki-laki yang ikut memandikan, maka harus ditutup pakai kain auratnya ibunya. Sehingga ketika dia membersihkan kotorannya tetap dari balik kain itu, tidak langsung. Kalau suami yang memandikan kan bisa langsung dibuka, langsung suami yang memandikan. Ya leluasa lah suami memandikan istrinya dalam keadaan yang telanjang bulat itu. Ya telanjang nggak pakai bulat ya, karena nggak semuanya yang telanjang bulat, mohon maaf, misalnya gitu. Jadi gitu ya Bu ya, saya kira. Ya, jadi kalau anak laki-laki bukan nggak boleh, cuman terbatasi karena harus tetap aurat ibu harus tertutup pada saat memandikan jenazahnya itu. Sama anak perempuan juga sama. Tim janais pembawa jenazah itu walaupun sama-sama perempuannya, aurat tetap harus tertutup. Iya, terutama area dada sama kemaluan itu harus tertutup itu. Jadi kalau misalnya membersihkan pun tangan yang masuk dalam kain, kecuali terpaksa ya. Artinya ada kasus-kasus khusus tertentu di mana mohon maaf terpaksa harus dilihat. Nah, itu beda bab nanti itu. Ya, saya kira itu. Kenapa? Jenazah juga punya rasa malu. Ya, pastinya tim janais harus bukan orang yang ember mulutnya. Itu aja. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan. Jelas semua ya? Atau tidak jelas? Ada lagi ya? Saya satu ya. Nggih, monggo. 3 juga boleh. Ini di luar ini sih, menyangkut masalah misalkan gini Ustaz. Keluarga kita misalkan ada satu diizinkan Allah dapat prestasi lah atau apalah pokoknya yang bagus lah ya. Iya. Lantas kita memilah-milah yang mana yang perlu kita kasih kabar tersebut dengan pertimbangan atau dengan dengan pertimbangan bahwa kita nggak kasih kabar ke semuanya. Mengapa? Karena dikhawatirkan ada semacam bukan berarti suzon ya Sob ya. Biasanya kan orang saya mengutip perkataan dari SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Jadi isinya tuh
ada yang seperti itu ya. Jadi memberikan kabar atau kabar itu kepada yang tertentu saja untuk menjaga hal-hal semacam demikian. Karena tidak semua orang akan merasa senang juga, yang orang senang kan gitu. Betul, tidak salah itu. Apakah perbuatan atau perilaku yang sedemikian rupa itu dibolehkan dalam Islam ataukah bagaimana? Walaupun juga niatnya ingin dengan memberikan informasi ini ingin menginspirasikan atau ingin memberikan motivasi kayak seperti itu. Itu gimana? Sebenarnya yang lebih Allah suka, tapi dengan segala resikonya ya. Yang lebih Allah suka itu kalau diceritakan sebenarnya. Mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ngomong dasarnya dulu ya. Jadi kalau ibu nanya ke saya, sebenarnya dasarnya sih Allah lebih suka kalau nikmatnya itu dibicarakan, diberitahukan. Tapi diberitahukannya sebagai nikmat Allah, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Tapi lebih kepada inilah nikmat Allah, saya bersyukur pada Allah, pokoknya kita sebutkan begitu. Itu sebenarnya Allah lebih suka ditampakkan. Tapi dengan resiko memang kullu di nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti didengki itu. Artinya ada saja yang mendengki, itu biasa. Nah, sehingga kalau ibu nanya ke saya secara umum, jawaban saya akan lebih baik kalau disampaikan saja. Tapi disampaikan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah bahwa inilah nikmat Allah untuk kami sekeluarga. Harapannya tadi ada orang yang terinspirasi, ada orang yang mungkin terpicu dan terpacu untuk berbuat yang sama atau lebih baik lagi, bla bla bla. Satu. Yang kedua, kalau ibu punya pertimbangan yang tadi, berarti pertimbangan khawatir bla bla, bukan seudon tapi waspada, sah-sah saja sebagai pribadi. Itu lebih kembali pada pilihan ibu memang. Nah, tapi kalau ibu nanya ke saya, jawaban saya tadi, kalau ibu kalau yang lebih baik sebenarnya bismillah ceritakan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu punya pertimbangan ini itu monggo terserah. Jadi nggak wajib juga sih, cuman kan Allah lebih senang aja karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Karena kan sambungannya ya Pak ya. Ya Bu. Kalau dengki, orang biasanya kan timbul perkataan yang kurang bagus sesuatu. Iya. Yang mana perkataan kurang bagus itu bisa jadi itu doa kan. Betul. Saya ngecek itu gitu. Iya. Tidak apa-apa. Ibu dengan pertimbangan ibu tidak ada masalah. Cuma saya ulang, kalau ibu nanya ke saya mana yang lebih baik, ya kalau yang saya pahami yang lebih baik bismillah diceritakan ya dengan pilihan kata yang menunjukkan betapa ini semua adalah kekuasaan Allah yang perlu kita syukuri, dengan niatan semoga yang bersangkutan ada orang yang banyak terinspirasi, dan niat kita yang utama adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi dengan konsekuensi sih memang nggak ada yang tidak ada risiko di dunia ini. Makanya kan ketika beramar ma'ruf nahi mungkar pun Luqman dalam surah Luqman mengatakan pada putranya wasbir ala ma aswabak. Begitu beliau bicara nahi mungkar, beliau bilang ke putranya, dan sabarlah dengan segala risiko yang akan kamu terima dari nahi mungkar itu. Ya, karena semua pasti ada risikonya. Orang menempuh jalan dakwah memang dimuliakan, tapi jangan salah juga jarang ada cacian dan makian, bahkan fitnah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sami. Ada lagi apa cukup? Cukup ya? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.